Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Junita, biasa dipanggil Irma, dengan NIM 2305020037 dari Prodi PGMI BP23. Baiklah, langsung saja. Kali ini saya membuat tugas artikel atau jurnal yang sudah dikirim oleh Ibu dosen Ibu Novitayanti MPD selaku dosen pengampu di mata kuliah Tahsinul Quran. Sudah dikirim di grup dengan artikel tersebut dengan judulnya yaitu keutamaan membaca Al-Quran menurut Al-Quran dan hadis. Baiklah, pemahaman tentang keutamaan membaca Al-Quran menurut Al-Quran dan hadis mencangkup aspek-aspek yang mendalam dan memberikan pedoman bagi umat Islam dalam memperdalam ajaran agama mereka. Dalam pembahasan kali ini kita akan mengeksplorasi beberapa aspek keutamaan membaca Al-Quran berdasarkan dua sumber utama, yaitu Al-Quran itu sendiri dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu keutamaan membaca Al-Quran menurut hadis, dalam hadis. Menurut pembahasan Umar, Al-Quran berada pada tingkat tinggi di sisi Allah. Menurut riwayat Khattab, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah meninggikan derajat manusia dan menurunkannya dengan kitab ini, Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Manfaat membaca Al-Quran terutama didasarkan pada Al-Quran. Selain di atas, banyak keutamaan membaca Al-Quran. Syekhul Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin membuat bab khusus tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di antaranya, pertama, Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Terdapat dalam hadis dari Abu Amamah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baik manusia. Terdapat dalam hadis juga dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, yaitu untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikatnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, untuk mereka yang belum lancar dalam membaca dan mengkhatamkan Al-Quran tidak boleh bersedih, sebab Allah tetap berikan dua pahala. Tepat dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, Al-Quran dapat meningkatkan derajat kita di mata Allah. Terdapat dalam hadis juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Quran. Dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain juga melaporkan manfaat membaca Al-Quran. Yang terpenting, Allah akan mengirimkan salam, rahmat, dan pujian kepada orang-orang yang membaca, menyanyikan ayat Al-Quran, dan para malaikat akan mengelilingi mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah atau masjid untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan mereka dilingkupi rahmat Allah. Para malaikat akan mengelilingi mereka dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluknya yang berada di dekatnya atau para malaikat. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, mengkhatamkan Al-Quran adalah amal yang paling dicintai Allah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dijelaskan, artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, yaitu, wahai Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, al-hal wal murtahal. Orang ini bertanya lagi, apa itu al-hal wal murtahal?
Wahai Rasulullah, beliau menjawab, yaitu yang membaca Al-Quran dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai ia mengulanginya lagi dari awal. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa setiap huruf Al-Quran yang dibaca memberikan pahala, dan pahala tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah. Sahih Bukhari. Ini menunjukkan bahwa aktivitas membaca Al-Quran adalah sumber pahala yang besar. Hadis juga menyebutkan bahwa setiap kali seorang muslim membaca Al-Quran, para malaikat berkumpul untuk mendengarkannya. Sahih Muslim. Ini menekankan keagungan dan keberkahnya terkait dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh dapat menjadi sarana untuk menghapus dosa-dosa. Itu Sahih Muslim. Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran bukan hanya sebagai amal ibadah, tetapi juga sebagai bentuk taubat. Yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran menurut Al-Quran. Sebagai petunjuk hidup dan kebijaksanaan, Al-Quran memberikan gambaran bahwa kitab ini adalah petunjuk hidup bagi umat manusia. Membacanya dengan penuh pemahaman memberikan kebijaksanaan untuk menghadapi berbagai aspek kehidupan. Firman Allah yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudian bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 145. Pahala dan berkah. Allah menjanjikan pahala yang besar bagi setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa setiap usaha membaca Al-Quran dihargai oleh Allah sebagaimana firman-Nya. Yang artinya, maka kamilah yang menjelaskannya, ikutilah bacaannya dengan penuh perhatian. Maka ketika kami membacanya, sesungguhnya kamilah yang menyuruh kamu mengingatnya dan membacanya. Janganlah tergesa-gesa menggerakkan lidahmu untuk melakukan wahyu dalam ingatan. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 16-19. Sebagai penyembuhan dan rahmat, Al-Quran memiliki sifat penyembuhan bagi penyakit hati dan jiwa. Membaca Al-Quran dengan hati yang khusyuk dapat membawa rahmat dan penyembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Tepat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 8 yang berbunyi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Yang artinya, kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin, sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 8. Yaitu kesimpulannya, keutamaan membaca Al-Quran menurut Al-Quran dan hadis mencerminkan aktivitas ini dalam kehidupan seorang muslim. Dengan memahami makna ayat-ayat dan hadis-hadis terkait, umat Islam diharapkan dapat mendapatkan inspirasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran-ajaran suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahwa Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai obat penyakit jantung, kemalasan, kekafiran, dan kemunafikan. Al-Quran juga merupakan berkah bagi umat Islam. Hal ini karena Al-Quran memberikan petunjuk kepada umat Islam tentang cara masuk surga dan menghindari siksa Allah. Al-Quran membebaskan di dunia pada masa Al-Quran membebaskan umat Islam dari kebodohan dan menjadikan mereka bangsa yang berkuasa di dunia pada masa kekhalifahan Bani Umayyah dan Abbasiyah. Setelah itu mereka mengabaikan ajaran Al-Quran dan kembali menjadi bangsa yang terbelakang. Dulunya merupakan bangsa yang disegani, namun kini mereka menjadi pion-pion yang digunakan sebagai makanan ternak oleh musuh-musuh mereka dalam urusan dunia. Karena mereka mengamalkan ajaran Al-Quran, negara mereka menjadi pusat ilmu pengetahuan dan perdagangan dunia, dan mereka pernah hidup kaya dan bahagia. Ayat ini memperingatkan umat Islam bahwa jika mereka mengikuti Al-Quran dan memenuhi ajarannya dalam semua bidang kehidupan, mereka bisa mendapatkan kembali peran mereka di dunia. Sebaliknya, jika mereka tidak mau menjalankan ajaran Al-Quran dengan sungguh-sungguh mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan agama dan masyarakat, serta hanya peduli pada kehidupan duniawi, maka Allah akan menjadikan musuh-musuh mereka sebagai musuh surga. Mereka menjadi orang asing atau budak di negaranya sendiri. Nah,
Baiklah, itu tadi penjelasan poin-poin penting dari keutamaan membaca Al-Quran menurut Al-Quran dan hadis. Kurang lebihnya saya minta maaf atas kekeliruan atau salah baca atau kurang jelas. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis, yaitu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.